Cara mengatur jam makan dan menyusui bayi agar berat badannya naik. Nah, pertama-tama mengatur jam makan dan menyusui bayi memerlukan fleksibilitas dan perhatian pada kebutuhan bayi kita ya, Mams. Berikut adalah panduan yang aku rangkum. Yang pertama yaitu bayi baru lahir biasanya 0 sampai 6 bulan menyusuinya itu sekitar 2 sampai 3 jam sekali. Sementara untuk MPASI itu bahkan bisa kurang ya, bervariasi tergantung kebutuhan bayi. Dan untuk bayi 6 sampai 12 bulan menyusui masih penting, tetapi frekuensinya mungkin berkurang sekitar 4 sampai 6 kali sehari. Pemberian MPASI makanan pendamping ASI dimulai sekitar usia 6 bulan atau hari pertama 6 bulan ya, Mams. Mulailah dengan cara 1 kali makan sehari, kemudian tingkatkan secara bertahap menjadi 2 sampai 3 kali sehari ditambah dengan cemilan sehat. Nah, untuk jadwal makannya, sarapan adalah makanan utama dengan tekstur yang lembut. Kemudian makan siang, makanan utama dengan variasi nutrisi. Kemudian makan malamnya porsi lebih kecil dari makan siang tetapi tetap bergizi. Dan diselingi dengan waktu menyusui, bisa 2 jam setelah makan atau 2 jam sebelum makan. Menyusui bisa dilakukan sebelum atau setelah pemberian ya, Mams, tergantung kebutuhan bayi. Nah, kalau baby Karis biasanya aku bikin MPASI-nya itu untuk 3 kali makan, dan itu untuk menyusuinya tuh sebelum aku bikin supaya dia anteng dan tenang ya ketika aku masak. Jadi aku berikan dulu ASI, kemudian setelah mateng dingin baru deh kita kasih. Nah, untuk tips ketiga yaitu kita membuat jadwal ya. Untuk pertama pastikan dulu pagi bangunnya jam berapa. Misal bangun jam 6, bisa jadi ntar makannya di jam 7 atau jam 8, tapi pastikan udah siap ya. Terus kita juga bisa pantau tumbuh kembang dengan konsultasikan ke dokter anaknya dia atau dokter lahirnya. Nah, untuk menyesuaikan ritme dan pantau tumbuh kembang ini memang berbeda-beda ya setiap orang. Ada yang kadang mampu langsung ke dokter spesialis anak, atau kadang ada yang berpikir berkali-kali untuk melakukan konsultasi karena kan lumayan menggunakan biaya ya dan juga waktu. Nah, tapi kita nggak kalah, yang terpenting itu ketika kita memberikan makanan bergizi, pastikan MPASI mengandung karbohidrat, protein, lemak sehat dan juga serat dari sayuran atau buah. Nah, buahnya nih apa sih? Kita harus lihat juga ya, nggak sembarang buah. Misalnya buah salak, nggak mungkin dong anak bayi usia 6 sampai 12 tahun dikasih buah salak. Ya pasti buah-buahnya kayak apel, dibuat pure gitu ya, atau enggak dengan pepaya, pisang, yang pokoknya gampang dicerna. Nah, kemudian catatan khusus nih ya, Mams, bayi yang diberi susu formula nih mungkin memiliki jadwal menyusui yang berbeda karena susu formula cenderung lebih lama dicerna dibandingkan ASI. Jika bayi Anda menunjukkan tanda-tanda kekenyangan nih seperti memalingkan wajah atau menolak puting, jangan memaksanya untuk makan lebih banyak karena memang biasanya sufor itu cepat bikin kenyang dan lama bikin lapar. Iya, benar gak sih? Mungkin ada sharing sedikit dari mamis-mamis semua, dari teman-teman yang mengalami hal tersebut, tapi nggak apa-apa, nggak mengurangi frekuensi makannya juga. Usahakan makannya juga sampai 2 sampai 3 kali ya, seperti yang aku bilang tadi. Nah, kalau misalnya jadwalnya masih bingung, terus stuck aja berat badannya itu nggak naik, nah kita harus perbaiki lagi pola tidurnya juga ya. Kalau dia misalnya mau makan, habis makan itu dia langsung mau tidur, nah kita harus pastikan juga dia tidurnya cukup. Kemudian fleksibilitasnya juga sangat penting agar bayi merasa nyaman kayak gitu ya untuk pemberian makannya. Jangan dipaksa, dan ingat jangan sampai anaknya trauma. Dan sekarang ini aku juga lagi belajar banget, apalagi kan anak 2 di rumah ini ya. Aku itu berusaha banget supaya mereka tuh satu tenang, supaya aku nggak pusing untuk ngatur keduanya ini. Jadi yang aku bagikan ke mami semua, kalau misalnya waktu makannya ritmenya masih belum teratur, ya kita lihat juga respon anak. Misalnya anaknya nggak mau makan pagi, kita jangan paksa nggak mau makan, karena nanti kita nggak tahu di jam siang dia lapar apa enggak. Pasti nanti di jam sore dia pasti lapar banget dan pengen makan. Yang penting sih kita ngenalin dulu ya cara makannya tuh seperti apa. Dan tentunya untuk memberikan makanannya juga harus yang gizi dan seimbang. Oke, ini sudah Bibi Claris tadi udah makan, sekarang dia mau tidur, dan ternyata ya itulah habis menyusui diminta gendong karena di rumah tuh lagi berisik banget. Oke, sekian dulu video dari aku ya, share-share kali ini, dan terima kasih udah nonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.